Adila Astari, Hadir, Bu. Ahmad Rifki, Martin, Hadir, Bu. Muhammad Hadir, Abraham, Bu. Nurul Kumaira Sahra, Hadir, Bu. Sama Mutiara Safnur. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Mari kita berdiri bersama. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan duduk teman-teman dulu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberikan kesehatan sehingga bisa kita berkumpul bersama teman-teman tak, bersama guru dan adik-adik kelas tak. Baiklah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu mengenai apa? Minggu lalu belajar mengenai surah Al-Imran dan Al-Baqarah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hari akhir atau hari kiamat, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ayo sebelum memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu supaya semangat belajar. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Kalau tepuk duduk, masih ingat tepuk duduk. Malas sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Silakan duduk. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan arti arti iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menguraikan nama lain dari hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis tanda-tanda hari akhir. Dan terakhir, keempat, melalui lembar kerja siswa mampu menunjukkan contoh beriman kepada hari akhir. Jadi mari kita bersama-sama menyimak video pembelajarannya. Jadi anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan ya videonya. Jadi ini menggambarkan bagaimana hari akhir nanti, tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Orang-orang akan bertanya, kapan kiamat akan datang? Orang-orang akan bertanya, kapan kiamat akan datang? Di saat bola mata terbalik, di saat bulan menjadi gelap, dan di saat matahari dan bulan dipersatukan, di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Hari itu iman. Hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah, isi suara, serta membuat pembahasannya. Kami kadang tidak lama yang bebas iklan. Semua tim suka relawan untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung perjuangan kami menyebarkan kebenaran, kamu bisa subscribe channel kami dan bergabung untuk berjuang bersama kami. Meskipun kita tidak tahu kapan, kita tahu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana bisa? Karena ada banyak hadis terkait hal ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit berbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan beruang, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilakukannya. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu tahu jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Bukan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan sudah mendekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini telah datang dari tangan manusia ataupun Tuhan orang. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir
zaman. Dan mau tidak mau akan tetap terjadi. Ini disebutkan data dasar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda kemudian tanda dasar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sedang terjadi? Sebagai pesan dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita, hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, bersekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang, dan nilai ibadah akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan campur dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria, dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak. Kita merasakan tentang tanda-tanda ini paling berat saat Idul Fitri kan? Bagaimana menurutmu? Yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat besar. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan. Hanya ilmu pengetahuan dan keagamaan yang dipelajari. Tentukanlah baik-baik. Sejak kecil kita hanya belajar beberapa konsep dalam pelajaran agama. Kita pergi ke masjid saat liburan, belajar baca kitab suci Al-Quran. Hanya itu pengetahuan agama yang kita punya. Hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, lautan gas bumi kebakaran akan meningkat di dunia. Kapal-kapal akan hancur. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Kota alam yang akhirat akan disandar. Sudahkah kamu sadari ini semua? Hampir semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, itu artinya hari kiamat sudah dekat. Manusia sudah memasuki tahap akhir. Sekarang, tentang tanda-tanda besar hari kiamat, Jabal Al-Arq dikenal luas dari mulut bumi. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari mulut bumi. Namun di Al-Quran disebutkan bahwa dia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana hal ini akan terjadi. Yang paling penting adalah kejadian ini merupakan salah satu tanda besar. Dan berita lainnya adalah orang beriman akan selamat dari bahaya ini atas izin Allah. Ya'juj dan Ma'juj. Suku Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan besar bagi jiwa manusia. Dan kejahatan mereka juga merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, suku Ya'juj dan Ma'juj itu lah yang membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayar timbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam kitab suci Al-Quran kita dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini, suku Ya'juj dan Ma'juj merusak ini tidak bisa menyerang manusia lain, dan mereka akan keluar di akhir zaman dan akan menyerang manusia. Hingga apabila dari Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka keluar dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbagi terdekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir itu berlarang, alangkah celakanya kami benar-benar lelah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang saling. Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Beberapa meyakini bahwa suku ini tidak lain adalah mereka yang menjajah bangsa-bangsa muslim, membakar semua perpustakaan, mengakhiri masa kejayaan muslim, mengembalikan muslim ke masa kegelapan, suku Majus dan suku Mongol. Perang Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja untuk melakukan yang baik dan buruk, benar dan salah. Seseorang yang berhias untuk menyembunyikan wujud aslinya. Ada banyak Dajjal. Setiap abad punya Dajjal masing-masing. Surah hadis menerangkan jumlah mereka akan mencapai 30. Dajjal dari kiamat memiliki kedudukan khusus. Salah satu dari mereka adalah Dajjal besar. Selain itu juga ada Dajjal Islam, Sufyan. Berdasarkan keterangan ini, Sufyan akan muncul dari para muslim. Secara munafik berusaha menyebarkan kata-kata kotor dan haram untuk menghancurkan kehidupan manusia di akhirat agar mendapat reputasi bagus di antara para muslim. Dia akan menipu beberapa
membuka agama dan mengubah mereka menjadi pendukungnya. Dia akan mempertahankan keingkarannya, pelanggaran susila, dan kebohongannya dengan menipu orang-orang. Namun, tidak semua orang bisa mengenali Dajjal dan Sufyan. Tidak semua orang tahu bahwa mereka Dajjal. Jangan mengetahuinya yakin dengan punya keyakinan kuat, dan akan muncul makna batin dari keyakinan ini. Mahdi. Setelah Dajjal, dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan muncul Mahdi. Setelah Dajjal, dia akan segera menyebarkan agama Islam dan akan berkuasa di bumi. Semua kejahatan akan hilang dan keadilan akan terbentuk. Mahdi diharapkan memiliki kepribadian mulia. Dia datang di akhir zaman, selain dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin orang-orang menuju jalan kebenaran, terutama orang-orang Muslim. Dia akan menegakkan keadilan dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Dia akan menyelamatkan para kafir dan mereka yang keyakinannya masih ragu-ragu dari kegelapan. Kemunculannya adalah tanda hari kiamat. Dia akan memperkuat keyakinan umat Muslim dan menghancurkan kebingungan dan kekafiran. Dia akan menjadi pria hebat. Turunnya Nabi Isa dari langit. Tanda besar hari kiamat lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Surat As-Zukhruf ayat 61. Banyak dari kita yang tahu kisah Nabi Isa alaihissalam. Dia salah satu dari 4 rasul utama. Dia lahir dari Maryam tanpa seorang ayah. Sebagai bukti kekuasaan Allah, ketika dia berusia 30 tahun, dia diberikan amanah sebagai rasul. 3 tahun kemudian, dia diangkat ke surga oleh Allah. Yang disalib oleh para Yahudi adalah orangnya sendiri yang mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. Hadis berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi akhir zaman dan mengikuti Islam. Setelah kemunculan Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari surga sebagai hakiknya Nabi. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, dan memberikan harta. Dia akan sholat di belakang Mahdi dan mendukung perjuangannya. Dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suku Ya'juj dan Ma'juj yang menyebabkan kehancuran muka bumi. Menjawab doa dari Nabi Isa alaihissalam berdasarkan keturunan lainnya. Dia akan bersatu bersama Mahdi dan menghancurkan Dajjal. Salah satu tanda besar hari kiamat, terbitnya matahari dari ufuk barat. Ini salah satu tanda besar dari hari kiamat. Kalau kamu renungkan baik-baik, dan angkasa terus mengikuti jalur mereka dalam orbitnya yang sempurna. Dan faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada ayat 5 surat Ar-Rahman, matahari dan bulan mereka berhitungan. Saat itulah ketika matahari akan terbit dari barat. Orang-orang yang melihat ini pasti mengerti bahwa akhir dunia sudah tiba, karena pintu taubat sudah tertutup. Kesadaran ini tidak akan menolong mereka. Semua sudah terlambat. Sudah ya? Orang-orang akan bertanya. Oke, jadi itulah tadi video yang kita lihat bagaimana tanda-tanda hari akhir, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang video tadi? Ayo, apa yang tadi kita lihat? Yang bisa kita lihat dalam video tersebut? Ya, Imam Mahdi menyebarkan bisa. Dan perempuannya, ya, percayalah bahwa hari kiamat pasti akan datang. Jadi hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi beriman kepada hari akhir itu mempercayai atau meyakini bahwa hari akhir atau kiamat pasti ada. Bagaimana cara meyakininya? Bagaimana cara meyakini bahwa kiamat pasti ada? Siapa yang bisa? Caranya? Kalau tanda-tanda hari akhir ada yang bisa jawab? Tanda-tanda hari akhir? Matahari terbit dari sebelah barat. Apa lagi? Itu tanda-tanda kiamat besar ya. Apa lagi yang kedua? Tanda kiamat besar apa lagi? Munculnya Dajjal. Kemudian apa lagi tadi? Munculnya Imam Mahdi. Apa lagi? Ya, apa lagi? Itu tanda kecil. Kalau tanda kiamat kecil apa? Gempa bumi. Apa lagi? Gunung meletus. Apa lagi? Perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Banyaknya orang yang sombong, yang angkuh. Apa lagi? Itu tanda kiamat kecil. Apa tadi itu? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Apalagi? Kemudian
tahapannya. Siapa yang bisa jawab tahapan hari akhir peristiwanya? Perjalanan hari akhir apa? Bagaimana perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Yang dulu manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ya, boleh. Jadi ada 5 tahapan perjalanan kita setelah kematian. Yang pertama apa? Yaumul Ba'ats. Ya, Yaumul Ba'ats. Jadi Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan, di mana semua yang telah meninggal, yang telah mati dibangkitkan di mana? Yang kedua Yaumul Masyar, yang dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi Yaumul Masyar ini adalah bangkit dalam masyar, ya, dalam kuburnya. Jadi manusia itu dikumpulkan di sebuah lahan luas yang disebut padang mahsyar. Jadi itu disebut Yaumul Masyar. Kemudian setelah dikumpulkan apa lagi? Yaumul Hisab. Jadi apa itu Yaumul Hisab? Hari perhitungan. Jadi bagi hari itu dihitunglah amal perbuatan manusia ketika di dunia. Ya, di dunia di sini dihitung bagaimana amal baik dan buruknya. Selanjutnya apa lagi? Yaumul Mizan, yaitu peristiwa apa? Ketika semua amal yang telah dihitung dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal baiknya lebih berat, maka ia menjadi orang yang beruntung. Dia yang beruntung. Jika amal buruknya lebih berat, maka ia akan merugi. Apalagi yang kelima, Yaumul Jasa. Jadi Yaumul Jasa ini adalah hari pembalasan. Jadi Yaumul Jasa itu adalah hari pembalasan, di mana manusia itu mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia. Ya, di dunia. Sudah paham semua? Paham. Jadi sudah terbentuk menjadi 2 kelompok. Kita akan membagikan LKDP. Jadi masing-masing kelompoknya berdiskusi. Jadi inilah lembar kerja peserta didik. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Jadi cara kerja dari kelompok 1 itu silakan amati fenomena gambar di bawah ini. Kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang kedua, selesai berdiskusi, silakan persentase di depan teman atau kelompok yang lain. Paham? Sedangkan kelompok 2 silakan menjawab, yaitu caranya buatlah contoh perilaku iman kepada hari akhir. Nah, ini contohnya saya sudah kasih. Yang pertama itu berlaku jujur dalam kehidupan. Jadi berlaku jujur dalam kehidupan itu menyadari bahwa setiap ucapan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seseorang akan menghindari kebohongan, kecurangan, atau tindakan yang merugi. Nah, ini contohnya. Silakan jawab sampai 3 ya. Contoh perilaku iman kepada hari akhir. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Melaksanakan ibadah konteks kami membaca sih. Adik-adik Allah tahu. Jadi selesai tugas diskusinya? Selesai. Jadi silakan kelompok siapa yang mau presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 2 juga sudah siap. Maka kelompok 2 kita utamakan perempuan. Jadi soalnya dari kelompok 2 silakan. Oke, jadi kelompok 1 silakan perhatikan dan memberikan tanggapan, pertanyaan atau pendapat tentang kelompok presentasi kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah contoh perilaku iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Orang yang beriman kepada hari akhir akan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dan ikhlas karena sadar bahwa amal ibadahnya akan diperhitungkan di akhirat. 2. Berbuat kebaikan kepada semua, membantu orang lain, bersedekah dan menolong yang membutuhkan
karena Allah akan keyakinan bahwa kebaikan tersebut akan menjadi bekal di akhirat. Menjauhi perbuatan dosa. Hindari perbuatan dosa seperti mencuri, berdusta, berbuat zalim atau berbuat maksiat karena takut akan azab Allah di hari akhirat. Jadi itulah presentasi dari kelompok 2. Jadi kelompok 1, bagaimana tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok 1? Ya, bagaimana jika orang yang rajin ibadah tetapi tetap melakukan dosa? Jadi pertanyaannya bagaimana jika orang yang selalu beribadah tetapi berbuat dosa, bagaimana kelompok 2? Tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang memiliki kelemahan. Seharusnya orang yang seperti itu harus menghindari dosa-dosanya, selalu memperbaiki diri agar selalu membukakan pintu taubat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi terima kasih untuk kelompok 2, sahabat kelompok 1. Semangat. Jadi begitulah tadi presentasi dari kelompok 2. Jadi tidak ada orang yang sempurna meskipun dia taat beribadah tetapi tetap melakukan kesalahan atau dosa. Jadi setiap hari kita harus memohon ampun kepada Allah karena itu tadi manusia tidak luput dari dosa atau kesalahan. Oke, kelompok 1 silakan naik ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara keseluruhan kebakaran dalam konteks hari akhir berfungsi sebagai simbol untuk mengingatkan umat manusia pentingnya beribadah. Bencana banjir sering dikaitkan dengan hari akhir dalam berbagai tradisi dan pandangan agama. Misal banjir besar seperti terjadi pada zaman Nabi Nuh yang dianggap peristiwa agar mengingatkan kekuasaan Allah. Dalam surat Al-Kafir 81 ayat berfirman, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman gunung-gunung yang kuat dan kokoh akan hancur sebagai bagian peristiwa kiamat. Oke, tanya untuk kelompok 1. Silakan. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali Anda mengaitkan dengan Al-Quran, juga mengaitkan dengan kisah Nabi Nuh tentang peristiwa ini ya. Jadi segala peristiwa itu yang terjadi di muka bumi bukan lain hanya untuk agar kita bisa mengingat Allah. Jadi terus memperbaiki diri ya. Jadi refleksi dulu kita. Siapa yang tahu lagunya dalam sepatu merangkak? Tahu semuanya adanya? Tahu ya, dalam sepatu merangkak. Tapi kita ganti teksnya. Jadi teksnya itu adalah salat marilah. Kita ganti teksnya 1, 2, 3. Salat marilah salat, ingat kiamat semakin dekat. Mari salat, tunaikan zakat, hindari maksiat, ayo bertobat. Mari salat, tunaikan zakat, hindari maksiat, ayo bertobat. Salat, marilah salat, ingat kiamat semakin dekat. Mari salat, tunaikan zakat, hindari maksiat, ayo bertobat. Mari salat, tunaikan zakat, hindari maksiat. Jawab pertanyaannya yang ada. Naik di atas. Lihat pertanyaannya, diskusikan sama teman tak. Kalau salah jawabannya itu akan terbentur. Sudah mati ya? Anu ya? Silakan jawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Ron. Mukmit agak mukmit rupanya mukmit. Betul-betul. Jadi tidak habis. Boleh. Ada? Sudah kalah ya? Oh, sudah kalah. Ya, arahkan pesawatnya ya untuk mencari jawaban yang benar. Sampai berapa kali? 3 kali ya? 3 kali salah.
jawaban selanjutnya tuh. Lewati Mi, lewati saja. Ulangi tadi, coba start again. Telung lah kelompok 2 lagi dia. Karena makin salat mereka di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi hari-hari itu meliputi beberapa peristiwa. Apa perjalanannya tadi apa? Ada apa? Seperti kematian, kemudian kebangkitan, dibangkitkan, kemudian perhitungan serta pembagian pahala dan siksa sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir akan berusaha untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, menjaga akhlak serta apa? Beramal soleh karena mereka menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir akan menghadirkan kita untuk selalu mempersiapkan dengan amal kebaikan sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Jadi apa bekal yang nanti? Apa bekalnya? Amal, betul sekali, amal. Baiklah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Ibu kasih pen ya untuk dikerjakan di rumah. Buka bukunya di halaman 125. Jadi silakan kerjakan di rumah masing-masingnya. Kemudian minggu depan saya periksa. Ya. Sekian untuk hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.